Apa sih manajemen konflik itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Konflik adalah proses alami dan tidak terhindarkan dalam interaksi sosial yang terjadi ketika dua belah pihak atau lebih memiliki perbedaan dalam tujuan, nilai, kepentingan, atau persepsi yang saling bertentangan. Konflik bukan hanya sekadar perbedaan pendapat, tetapi juga melibatkan ketidaksesuaian dalam harapan dan kenyataan yang dapat memicu ketegangan. Meskipun sering dianggap negatif, konflik juga bisa membawa dampak positif jika dikelola dengan baik, seperti memunculkan solusi kreatif dan memperbaiki proses kerja. Oleh karena itu, manajemen konflik yang efektif diperlukan untuk mengubah konflik dari ancaman menjadi peluang perbaikan. Apa saja jenis-jenis konflik? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis konflik. Adapun beberapa jenis konflik yang umum terjadi, yang pertama itu ada konflik intrapersonal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang, biasanya akibat ketidakcocokan antara tujuan pribadi, nilai, atau pilihan yang harus dibuat. Yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik antara dua individu yang disebabkan oleh perbedaan pandangan, keinginan, atau kepribadian. Selanjutnya ada konflik intragrup, yaitu konflik yang terjadi di dalam sebuah kelompok atau tim, biasanya karena perbedaan pendapat, tujuan, atau metode kerja. Selanjutnya ada konflik intergrup, yaitu konflik antara dua kelompok atau lebih dalam sebuah organisasi atau komunitas, seringkali disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tujuan, atau alokasi sumber daya. Yang kelima ada konflik organisasional, yaitu konflik yang muncul dalam konteks organisasi antara departemen atau tingkatan manajemen yang dapat disebabkan oleh persaingan internal, perbedaan kepentingan, atau ketidakjelasan peran. Yang keenam ada konflik struktural, yaitu konflik yang muncul dari ketidakseimbangan kekuasaan atau struktur dalam organisasi di mana satu pihak merasa dirugikan oleh sistem yang ada. Yang ketujuh ada konflik fungsional, konflik yang dianggap positif karena dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam tim atau organisasi jika dikelola dengan baik. Dan yang terakhir ada konflik disfungsional, yaitu konflik yang merugikan dan menyebabkan gangguan terhadap kinerja tim atau organisasi, seringkali mengarah pada stres dan kerusakan hubungan. Konflik dapat terjadi di berbagai tingkat dan memiliki dampak yang berbeda, tergantung pada cara konflik tersebut ditangani. Apa saja aspek-aspek manajemen konflik? Aspek-aspek yang terkait dengan manajemen konflik, yang pertama itu manajemen konflik destruktif. Nah, bentuk penanganan konflik dengan menggunakan ancaman, paksaan, ataupun kekerasan. Interaksi pihak-pihak yang terlibat konflik menggunakan spiral yang panjang, yang makin lama makin menjatuhkan jarak pihak-pihak yang terlibat konflik. Konflik jenis ini merusak kehidupan dan menurunkan kesehatan organisasi. Yang kedua, manajemen konflik konstruktif. Nah, ini bentuk penanganan konflik yang cenderung melakukan negosiasi, sehingga terjadi satu tawar-menawar yang menguntungkan serta tetap mempertahankan interaksi sosialnya. Konflik ini merupakan konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Di samping itu, konflik jenis ini memungkinkan interaksi konflik yang keras menjadi kembali normal dan sehat, serta meningkatkan perkembangan dan kesehatan organisasi. Apa peran komunikasi dalam manajemen konflik? Nah, kali ini saya ingin menjelaskan mengenai peran komunikasi dalam manajemen konflik. Yang pertama ialah mencegah eskalasi konflik, di mana suatu masalah harus dikomunikasikan sehingga sebuah konflik tadi dapat diselesaikan. Misal, dalam hal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang kami riset, laporan masyarakat mengenai terjadinya kebakaran adalah bentuk dari suatu komunikasi agar suatu konflik kebakaran dapat terselesaikan. Peran yang kedua ialah komunikasi dapat membuka ruang untuk komunikasi terbuka, yang mana komunikasi yang efektif memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berbicara lebih leluasa. Nah, misalnya lagi, setelah tadi masyarakat melaporkan, maka memungkinkan para pihak yang terlibat, yakni dalam hal ini petugas pemadam kebakaran,
dapat berbicara dan memberitahu hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan oleh masyarakat sekitar lokasi sebagai pertolongan pertama. Peran yang ketiga adalah merangsang perubahan positif, di mana komunikasi dapat mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku yang positif. Dari hal ini pula terjalinlah komunikasi yang nantinya akan menyaring saran-saran yang membangun terkait konflik yang sedang terjadi. Peran yang keempat ialah meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Nah, dari sebuah komunikasi, solusi konflik itu dapat ditemukan. Dalam hal ini, sebuah komunikasi akan menemukan solusi. Begitu pentingnya lah sebuah komunikasi dalam manajemen konflik. Karena itu jangan lupa komunikasi ya. Apa sih gaya dalam manajemen konflik? Baik, saya Dimas akan menjelaskan mengenai 5 gaya dalam mengelola konflik. Menurut Johnson, setiap orang yang memiliki religiusitas masing-masing dalam mengelola konflik. Religiusitas ini merupakan hasil belajar, biasanya dimulai dari masa kanak-kanak dan berlanjut hingga remaja. Berdasarkan 2 pertimbangan di atas, Johnson mengemukakan 5 gaya dalam mengelola konflik, yaitu yang pertama, gaya kura-kura. Seperti halnya kura-kura yang lebih senang menarik diri untuk bersembunyi di balik tempurungnya, maka begitulah orang yang mengalami konflik dan menyelesaikannya dengan cara menghindar dari pokok persoalan maupun orang-orang yang dapat menimbulkan masalah. Orang yang menggunakan gaya ini percaya bahwa setiap usaha memecahkan konflik hanya akan sia-sia, lebih mudah menarik diri dari konflik secara fisik maupun psikologis daripada menghadapinya. Yang kedua, gaya ikan hiu. Menyelesaikan masalah dengan gaya ini adalah menaklukkan lawan dengan cara menerima solusi konflik yang ditawarkan. Bagi individu yang menggunakan cara ini, tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pihak lain tidak begitu penting. Konflik harus dipecahkan dengan cara satu pihak menang dan pihak lain kalah. Mencari spiritual kemenangan dengan cara menyerang, mengguli, dan mengancam. Yang ketiga, gaya kancil. Pada gaya ini, hubungannya sangat diutamakan dan kepentingan pribadi menjadi kurang penting. Penyelesaian konflik menggunakan cara ini adalah dengan menghindari masalah demi kerukunan. Yang keempat ada gaya rubah. Gaya ini lebih menekankan pada kompromi untuk mencari spiritual tujuan pribadi dan hubungan baik dengan pihak lain yang sama-sama penting. Dan yang terakhir, yang kelima, ada gaya burung hantu. Gaya ini sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadi sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Bagi orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk menyelesaikan konflik, menganggap bahwa konflik adalah masalah yang harus dicari pemecahannya, yang mana harus sejalan dengan tujuan pribadi maupun tujuan lawan. Gaya ini menunjukkan bahwa konflik bermanfaat meningkatkan hubungan dengan cara mengurangi ketegangan yang terjadi antar dua pihak yang bertikai. Mungkin itu 5 gaya menurut Johnson untuk mengendalikan konflik. Apa sih penyebab dan dampak dari konflik? Materi yang selanjutnya yaitu faktor penyebab dan dampak dari konflik. Faktor penyebab konflik ada 6, yaitu 1. Perbedaan nilai dan keyakinan, 2. Komunikasi yang buruk, 3. Perbedaan tujuan, 4. Sumber daya yang terbatas, 5. Kepribadian yang berbeda, dan yang keenam yaitu perubahan organisasi. Untuk dampak konflik terbagi menjadi 2. Ada dampak konflik yang negatif dan ada dampak konflik yang positif. Dampak konflik yang negatif seperti stres dan ketegangan emosional, penurunan produktivitas, hubungan yang rusak, dan turnover. Lalu untuk dampak konflik yang positifnya itu seperti peningkatan inovasi, pengembangan hubungan, dan peningkatan pemahaman. Terima kasih. Oke, baik, selanjutnya ada temuan-temuan. Yang pertama, cara mengerahkan petugas agar cepat sampai ke lokasi kebakaran. Yang pertama itu ketika penerima informasi atau ICS menerima laporan kebakaran atau info urgensi, pihak UCS akan memberikan informasi kepada kantor terdekat dari tempat kejadian kebakaran agar personil dan unit pemadam kebakaran segera meluncur ke lokasi.
untuk menetralisir keadaan terlebih dahulu. Anggota yang tiba di lokasi kebakaran terlebih dahulu akan memberi informasi kepada kantor pusat bagaimana kategori kebakaran yang akan dihadapi, sehingga bantuan yang akan dikerahkan bisa diprediksi jumlah unit dan anggota yang akan meluncur ke lokasi. Jadi, apabila kekurangan personil di tempat lokasi kebakaran akan ditambah oleh personil di pos yang lain. Yang kedua, temuan yang kami temukan yaitu cara mengatasi konflik di jalan atau kemacetan atau hambatan. Pihak pemadam kebakaran Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan ketika terjadi kebakaran. Pihak informasi pemadam kebakaran akan memberikan informasi kejadian kebakaran kepada Dinas Perhubungan. Dengan begitu, Dinas Perhubungan akan mengatur traffic light atau lampu lalu lintas agar dijauhkan untuk jalan yang akan dilalui petugas ketika menuju ke lokasi kebakaran. Pihak Dinas Pemadam Kebakaran juga bekerjasama dengan Polri agar berkolaborasi mengatur lalu lintas serta kemacetan yang terjadi agar unit dan petugas pemadam kebakaran tidak terhambat di jalan ketika menuju ke lokasi kebakaran. Selanjutnya, temuan ketiga itu mengatasi kondisi masyarakat yang tidak kooperatif dan kondusif. Masyarakat yang tidak kooperatif dan kondusif saat kebakaran merupakan tantangan serius dalam upaya penanggulangan bencana. Situasi ini dapat menghambat proses pemadaman, meningkatkan risiko keselamatan, dan memperparah dampak kebakaran. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak dengan melakukan kompromi. Dan yang terakhir, yang keempat, temuan kami yaitu adanya edukasi preventif kepada masyarakat dari Dinas Pemadam Kebakaran. Edukasi preventif merupakan fondasi utama dalam upaya pencegahan kebakaran. Masyarakat perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang bahaya kebakaran, penyebabnya, dan langkah-langkah pencegahan yang dapat mereka lakukan. Dengan begitu risiko terjadinya kebakaran dapat dikurangi dan nyawa serta harta benda dapat dilindungi. Kampanye sosialisasi dapat menarik dan melibatkan masyarakat juga sangat penting. Gunakan media sosial, poster, spanduk, dan media massa untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan kebakaran. Acara sosialisasi yang interaktif seperti seminar, workshop, dan demonstrasi. Penggunaan APAR dapat membantu masyarakat memahami dan mempraktikkan langkah-langkah pencegahan. Mengajak tokoh masyarakat dan influencer untuk menjadi duta pencegahan kebakaran juga dapat memotivasi masyarakat. Saya di Damkar sebagai Kepala Bidang Penyelamatan. Ya, Kabit Penyelamatan. Saya sudah berdinas di Damkar. Sepanjang karir saya menjadi PNS selama 19 tahun. Bulan 5 yang lalu 19 tahun. Menjelang